Kali ini saya akan membahas tema 7 subtema 1 pembelajaran 2 kelas 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan. Demi mewujudkan semboyan 3G, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan koloni di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan, pemerintahan koloni yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun makin bertambah. Pemerintahan koloni melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Kemudian ada peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan koloni Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintahan Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kemudian, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Kemudian yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberikan nama ilmiah Rafflesia arnoldii. Kemudian yang ketiga, Raffles menulis buku dengan judul History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengkoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Selanjutnya, kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama, menghapus contentage. Penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rates. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Kemudian, sistem pajak tanah mengalami kegagalan. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor. Yang pertama, sulit menentukan sumber kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Kemudian yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Kemudian yang terakhir, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Hai, bagaimana cara kamu bisa tahu sejarah Indonesia? Aku membacanya dari teks narasi sejarah nih. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman memimpin pasukannya mendatangi Indonesia untuk perdagangan rempah-rempah. Kedatangan mereka pun disambut baik oleh rakyat Indonesia. Sambutan yang sangat hangat dari rakyat Indonesia membuat pasukan Belanda semakin suka rempah-rempah secara langsung dari petani Banten. Mereka mendatangi melalui pelabuhan Banten perdagangan di Indonesia. Mereka membeli Indonesia, namun sikap para pedagang Belanda semakin lama semakin sewenang-wenang. Mereka bahkan mulai melakukan monopoli terhadap kegiatan perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Pada tahun 1602, Belanda pun mendirikan VOC atau Serikat Perusahaan Perdagangan India di Timur Indonesia. Petani rempah Indonesia hanya diizinkan melakukan kegiatan jual beli dengan VOC
dan harga rempah yang dijual harus sesuai dengan perhargaan yang ditetapkan VOC. Hal tersebut sangat merugikan bagi rakyat Indonesia. Ya, kemudian kita akan melanjutkan membahas tentang benda-benda di sekitar kita. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah bentuk benda tersebut. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud sesuatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau bisa juga disebut menyublim. Kemudian membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Akibat suhu yang panas, beberapa peristiwa di sekitarmu mudah kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya ialah es mencair. Kemudian menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai pada saat air dipanaskan di atas api kompor. Dalam beberapa saat air akan mendidih. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas dan pada saat yang sama menjadi pengurangan volume air. Selanjutnya kita akan membahas tentang tangga nada. Tangga nada sendiri merupakan serangkaian nada yang tersusun dengan jarak atau interval nada tertentu. Dalam sebuah musik, tangga nada berfungsi agar lagu bisa menghasilkan perpaduan musik yang harmonis dan indah. Urutan nada-nada yang disusun secara berurutan disebut dengan tangga nada. Tangga nada memiliki peran yang cukup penting dalam dunia permusikan. Sebagai susunan dari beberapa not, lagu yang disusun secara berurutan, tangga nada dalam sebuah musik berfungsi sebagai instrumen yang bisa membuat sebuah lagu terdengar sangat harmonis dan indah. Ini adalah lagu Rayuan Pulau Kelapa. Lagu tersebut merupakan salah satu lagu wajib. Kemudian kita melanjutkan step berikutnya, yaitu lagu wajib. Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat pejuang agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib ada 3 hal. Yang pertama, lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, ciri-ciri lagu wajib biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan berupa himne. Yang ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Begitu. Sekian video yang saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.